Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai pembelajaran dengan membaca doa. Terlebih dahulu berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang ibu tanya, kemarin kita mempelajari materi mengenai apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, dan syukur. Dan sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan materi kemarin, yaitu membiasakan akhlak terpuji, sabar, dan qanaah. Ibu tanya, sebelumnya anak-anak sekalian sudah mempelajari materi ini belum saat di rumah? Sudah ya, alhamdulillah kalau sudah. Sekarang ayo kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oh iya, ibu harap anak-anak sekalian mengikuti pembelajaran dengan tertib, tenang, dan khusyuk, memperhatikan apa yang akan ibu sampaikan agar materi yang nantinya ibu sampaikan kepada kalian semua dapat dipahami, sehingga besar harapan ibu anak-anak dapat meneladani kebiasaan akhlak terpuji. Karena ketika kita menerapkan pada kehidupan sehari-hari, insya Allah kita mendapatkan keberkahan di setiap kegiatan yang akan kita lakukan atau yang akan kita laksanakan. Oke, kalau begitu ayo dibuka materinya pada buku Akidah Akhlak halaman 56. Sudah buka bukunya semua? Baiklah, kalau sudah semua dibuka pada buku halaman 56, sekarang ibu mau tanya, apa itu sabar? Sabar berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan, mencegah, atau tabah. Lalu menurut istilah sendiri, sabar merupakan menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sabar adalah suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban, dan di samping itu bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi kejahatan. Sampai di sini dapat dipahami? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Sekarang kita lanjut mengenai dalil nakli sabar. Ada yang tahu dalil nakli sabar? Dalil nakli sabar terdapat pada surat Luqman ayat 17. Ya bunaya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma'as sabak inna dzalika min azamil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Lalu, bentuk perilaku sabar apa saja anak-anak? Ya, menurut Imam Ghazali, sabar dibagi menjadi 3, yakni sabar dalam taat kepada Allah, kedua sabar dalam menghindari maksiat, dan yang ketiga
sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ciri-ciri sabar apa saja? 1. Memiliki emosi stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungan. 2. Tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi oleh orang lain. 3. Tidak mau menyakiti orang lain. 4. Memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Dan 5. Selalu menghormati orang lain baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Lanjut, bagaimana membiasakan diri dalam berperilaku sabar? 1. Selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. 2. Bergaul dengan teman-teman yang baik. Dan yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman. 4. Yakin sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, anak-anak sampai di sini paham ya mengenai sabar dan nakli dan tadi apa? Ciri-ciri dan bentuk-bentuk perilaku sabar. Paham ya? Oke, kita lanjutkan mengenai dampak positif dari sabar. Apa saja sih dampak positif dari sabar? Apa? Ayo, dampak positif dari sabar. Pertama, dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. 2. Allah menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang bersabar. 3. Mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah. 4. Akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Oke, materi mengenai sabar, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Jika ada yang bertanya, Bu, apa contoh sabar dalam menghindari kemaksiatan? Contohnya, sabar dari perbuatan maksiat. Misal ada orang yang ingin berbuat kemungkaran seperti hal-hal sepele yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Contohnya apa? Ketika teman kita mengajak kita untuk tidak sholat zuhur, kita harus menolak itu. Dan kalau mereka menghina, mencaci, atau dibilang sok alim, maka kita harus bersabar kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita semua di dunia. Sampai di sini paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut lagi materi berikutnya, yaitu mengenai qanaah. Qanaah sendiri berasal dari bahasa Arab. Qanaah yakna'u qana'an qana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya, rela. Lalu menurut istilah apa? Qanaah adalah menerima keputusan Allah dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa qanaah merupakan sikap merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap inilah maka jiwa akan menjadi tentram dan jauh dari sifat serakah atau tamak. Rela menerima kenyataan hidup yang dialami, tidak mudah berkeluh kesah, dan berangan-angan kesenangan yang diterima oleh orang lain. Selanjutnya mengenai dalil nakli qanaah dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian orang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Paham ya anak-anak? Jika paham, kita lanjut pembahasan mengenai ciri-ciri bentuk qanaah. Yang ke-1, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi hidupnya.
2. Merasa senang dengan apa yang ia miliki. Ketiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses. Keempat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Kelima, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Lalu, apa saja dampak positif dari perilaku qanaah? Ya, yang pertama, jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. 2. Disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keempat, terhindar dari sifat tamak. Kelima apa? Terhindar dari ancaman siksa yang berat. Oke anak-anak semua, dari pembahasan mengenai qanaah, adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, ibu mau tanya nih, kira-kira apa saja contoh dari qanaah dari pemahaman kalian semua? Contohnya, menerima setiap rezeki yang telah diberikan Allah. Misal ketika kita mendapat uang atau makanan dalam jumlah besar atau kecil, maka kita harus senantiasa menerima atas segala kehendak yang telah Allah berikan kepada kita. Berikutnya, senantiasa berpikir positif dalam menerima cobaan, ujian, dan kegagalan. Misal, ketika kita sakit, hendaknya kita positif thinking atau husnuzon dengan segala ketetapan yang telah Allah berikan. Husnuzon seperti apa, Bu? Anggap saja ketika kita sedang sakit, maka Allah sedang mengurangi dosa-dosa yang pernah kita perbuat, atau Allah masih sayang sama kita sehingga kita diingatkan untuk istirahat dalam segala aktivitas yang sering kita laksanakan. Lalu contoh yang ketiga adalah tidak berlebih-lebihan dan dari membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Misal ketika anak-anak memiliki uang, hendaknya uang itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kita ya, bukan menuruti nafsu atau keinginan kita yang berlebih-lebihan. Sampai di sini paham ya anak-anak? Alhamdulillah jika anak-anak semuanya paham. Berhubung sebentar lagi jam pelajaran akidah akhlak selesai, mungkin ibu cukupkan pada hari ini. Pesan ibu untuk kalian semua, jangan lupa materi hari ini dipelajari dan dipahami kembali agar materi mengenai akhlak terpuji ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan jangan lupa terus jaga kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Tetap ikuti prokes yang ada, yakni apa? 5M dan 1D. 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Lalu 1D-nya apa? Doa agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti sebelum terjadinya pandemi. Jangan lupa ibadahnya. Kalau yang ibadahnya mulai kendor, ayo diperkuat lagi. Dan yang ibadahnya tetap bagus, harus dipertahankan dan istiqomah. Jangan sampai lalai sehingga membuat ibadah kita terbengkalai begitu saja. Serta jangan lupa tetap semangat belajar, jangan patah semangat dalam belajar, dan jangan jadikan pandemi saat ini menjadi penghalang untuk terus belajar meski belajar dari rumah gitu ya anak-anak semua. Baik, mungkin cukup sekian dari ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita semua membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.